Halo Bapak Ibu, teman-teman semua, selamat bertemu kembali bersama saya Pelipus Mere dalam kanal YouTube Kreatif Edukasi Channel. Hari ini saya akan berbagi praktik baik bagaimana cara membuat presentasi pada aplikasi Wayground atau yang selama ini kita sebut dengan Quizizz. Seperti apakah langkah-langkahnya? Simak video ini hingga selesai. Langkah pertama, silakan teman-teman bisa akses browser internet. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Setelah kita masuk ke Google Chrome, silakan login ke aplikasi Quizizz masing-masing. Di sini saya berasumsi bahwa teman-teman sudah berhasil login ke aplikasi Quizizz atau Wayground. Langkah pertama teman-teman, ketika teman-teman login ke aplikasi Quizizz dan tampilan seperti ini, silakan teman-teman bisa klik di pojok kiri atas, itu ada tulisan buat atau ada tanda tambah. Silakan klik pada tanda buat. Ketika Bapak Ibu klik buat, maka akan muncul seperti ini. Di sini terdapat 5 pilihan, ada penilaian, ada presentasi, analisis, video interaksi, dan juga kartu flash. Karena saya akan berbagi tutorial bagaimana membuat presentasi, maka di sini saya klik presentasi. Jadi jika Bapak Ibu ingin membuat presentasi, silakan klik pada bagian presentasi. Oke Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengklik tombol presentasi, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama yaitu import. Dalam hal ini kita sudah memiliki konten ataupun file PPT ataupun Google Slide ataupun PDF yang akan kita impor ke dalam aplikasi Wayground atau Quizizz. Pada bagian kedua di bawah itu pilihan kedua yaitu tambahkan slide kosong. Nah, di sini kita bisa membuat slide dari pertama hingga akhir melalui aplikasi Wayground. Pada video kali ini saya akan mengimpor karena saya sudah menyediakan file yang ada dalam Google Slide maupun komputer saya, sehingga saya langsung mengimpor dari komputer ataupun dari Google Drive menuju ke aplikasi Wayground atau Quizizz. Di sini saya memilih import karena saya sudah memiliki konten. Saya pilih import konten. Nah, Bapak Ibu, di sini ada muncul 2 pilihan lagi. Pilihan yang pertama, unggah dari perangkat Anda, dan pilihan yang kedua, impor dari Google Drive. Karena di sini punya saya file presentasinya ada di Google Drive dalam bentuk Google Slide. Maka saya pilih yang di kanan yaitu impor dari Google Drive. Kalau misalkan teman-teman punya PPT ada di komputer, silakan pilih bagian kiri yaitu unggah dari perangkat Anda. Oke teman-teman, di sini saya memilih dari Google Drive. Saya klik. Nah, di sana teman-teman, ini ditampilkan semua presentasi ataupun file dalam format Google Slide atau dalam format PDF. Nanti akan ditampilkan semua di sini. Tinggal teman-teman bisa memilih salah satu file untuk kita tampilkan di aplikasi Quizizz. Oke teman-teman, di sini saya akan memilih materi yang pertama yaitu bahan ajar. Lalu klik select atau pilih. Atau dengan cara lain, teman-teman bisa langsung double klik pada bahan ajar atau materi presentasi yang sudah kita buat. Silakan di double klik, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Oke, ini adalah proses import slide. Import slide dari Google Drive ke aplikasi Quizizz. Silakan tunggu teman-teman. Di sini kita lihat mengimpor 12 slide. Nah, cepat lambatnya waktu impor ini tergantung dari banyaknya slide. Semakin banyak slide, maka waktu impornya akan semakin lama, begitupun sebaliknya. Nah, teman-teman, ketika impor selesai maka muncul seperti ini teman-teman. Ini kebetulan sudah tercentang semua. Di sini terlihat bahwa 12 dari 12 terpilih. Di bagian kiri atas itu ada tulisan 12 dari 12 dipilih. Artinya file dari slide tadi sebanyak 12 slide akan dipilih semuanya.
Jika teman-teman menginginkan salah satunya atau mungkin hanya ingin menampilkan beberapa di aplikasi Quizizz, silakan teman-teman bisa hilangkan centang yang sudah ada pada tiap-tiap slide. Karena di sini saya memilih semua, maka saya pilih centang semua, sehingga nanti 12 slide ini akan masuk ke aplikasi Quizizz nantinya. Lalu di bagian bawah teman-teman itu ada hasilkan pertanyaan dengan background AI. Nah, teman-teman di sini hasilkan pertanyaan dengan background AI, teman-teman bisa hilangkan ataupun bisa centang. Nah, kalau teman-teman punya PPT itu atau bahan ajar tadi belum punya pertanyaan, boleh dicentang sehingga sebentar ketika teman-teman mengimpor, maka otomatis AI akan membuat pertanyaan berdasarkan konten kita, tidak sembarang buat. Misalkan konten kita tentang aljabar, maka pertanyaan aljabar sebentar muncul. Tetapi teman-teman kebetulan punya saya ini sudah ada pertanyaan di akhir slide. Maka saya tidak perlu centang ini, tapi saya hilangkan. Saya hilangkan jadi seperti ini. Lalu klik import. Oke. Klik import maka muncul seperti ini teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengimpor file PPT ke dalam aplikasi background ini dengan mencentang pertanyaan dari AI background, maka di sebelah kanan ini bukan muncul seperti ini, tetapi muncul pertanyaan yang diberikan oleh AI itu sendiri. Oke teman-teman, di sini belum selesai kita mengimpor, belum selesai sampai di sini teman-teman. Kita lihat di pojok kiri atas itu ada belum berjudul. Silakan teman-teman beri judul. Di sini saya kasih judul sesuai presentasi yang ada, penjumlahan dan pengurangan aljabar. Selanjutnya teman-teman bisa menambahkan elemen ataupun media ke PPT ini, ke aplikasi ini, di presentasi yang ada di sini. Tetapi untuk konten bawaan dari Google Slide teman-teman tidak bisa kita mengedit di sini. Contohnya kita mau rubah ini persamaan, tidak bisa kita ubah di sini, tetapi kita harus mengubahnya di dalam aplikasi di dalam Google Slide. Setelah kita mengubah Google Slide, lalu teman-teman bisa klik yang ini, perbarui. Bisa perbarui slide ini ataupun perbarui semua slide kalau memang ada perubahan di setiap slide. Jadi ketika besok-besok teman-teman mungkin ada perubahan atau kesalahan dalam pengetikan, itu teman-teman tidak bisa langsung rubah di sini, tetapi rubahnya di Google Slide. Setelah itu baru kita perbarui. Oke. Kalau sudah seperti itu teman-teman, kita juga bisa menambahkan teks. Kita lihat di sebelah kiri ini ada teks, kita juga bisa menambahkan teks. Kita ketik persamaan matematika juga ada di sini. Jadi guru-guru matematika jangan ragu kalau kita membuat presentasi kosong itu menggunakan aplikasi ini. Karena di sini juga ada persamaan untuk kita ketik persamaan matematika. Ya, ini mungkin nanti kita bahas di video selanjutnya. Ini nanti panjang. Selanjutnya teman-teman, kita bisa menambahkan media. Di sini ada media gambar, ada media video, ada media audio. Yang gratis di sini adalah media gambar. Itu bisa tambah sampai berapapun tetap bisa. Itu gratis media gambarnya. Kita juga bisa menambahkan elemen. Kita klik pada elemen. Bahkan pada elemen ini kita juga bisa menambahkan tabel. Kita bisa mengisi jumlah baris dan kolom di sini. Ini nanti panjang juga, tapi nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke teman-teman, jika sudah seperti ini kita mulai menyimpan. Nah teman-teman, untuk menyimpan ini kita klik pada tombol simpan. Oke, selanjutnya akan muncul seperti ini. Silahkan kita lengkapi mulai dari judulnya, tadi sudah diketik pada bagian depan. Tinggal memilih mata pelajaran, kelas, bahasa, dan juga ini public ataupun privat. Nah, silakan dipilih. Kita juga bisa menambahkan icon untuk profil materi kita, profil konten. Dengan cara klik tanda tambah yang ini, klik tanda tambah.
silakan memilih gambar yang ada di komputer. Tetapi jika teman-teman belum mempunyai gambar, teman-teman bisa cari gambar dan klik tombol cari di sebelahnya ini. Klik tombol cari seperti ini. Lalu pada kolom pencarian silakan ketikkan sesuai dengan topik. Kebetulan ini materi aljabar, saya ketikkan aljabar di sini. Lalu tekan enter. Maka gambar-gambar yang berkaitan dengan aljabar akan muncul di sini, teman-teman. Silakan teman-teman bisa memilih salah satu untuk menjadi backgroundnya. Menjadi icon profilnya, profil dari konten. Di sini saya memilih gambarnya ini. Lalu di sebelah kanan kita bisa menyesuaikan. Bisa kasih besar, bisa diperkecil icon ini. Selanjutnya kita simpan. Oke teman-teman. Setelah simpan maka tampilan seperti ini. Kita simpan lagi yang kedua kalinya untuk simpan presentasi ke dalam aplikasi Quizzes atau Wayground ini. Oke teman-teman, kalau muncul seperti ini artinya presentasi kita sudah berhasil disimpan. Silakan teman-teman bisa gunakan presentasi ini. Silakan gunakan presentasi, menggunakan tombol review untuk presentasi, menggunakan tombol tugas untuk menugaskan kepada siswa, mungkin bisa belajar di rumah, dan juga bisa bermain secara langsung. Oke teman-teman, di sini di bagian tombol presentasi ini teman-teman, di bagian bawah juga ada banyak fitur-fitur yang akan kita akses. Ini banyak sekali, nanti kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya kalau kita ingin menjadikan tugas, kita klik pada tugas atau PR. Seperti ini. Atau bisa juga kita mainkan secara langsung bersama-sama dengan siswa dalam kelas. Dengan catatan semua siswa harus menggunakan perangkat agar bisa bergabung dalam kode Quizzes yang kita buat. Oke teman-teman, mungkin demikian yang dapat saya bahas pada video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun mungkin ada kata-kata yang kurang sesuai dengan yang lebih tahu tentang kuis dari saya mohon maaf. Memang kurang sesuai, silakan berkomentar agar saya bisa memperbaiki ke depannya. Oke teman-teman, cukup sekian dan terima kasih. Salam dari saya, Pelipus Mere.